Nee, ik heb zeg maar dit jaar bij Groningen voel ik daar wel als linksback. منتخب اندونيسيا نقدر نقول عنه هو الظهير اليمين صاحب ال 28 عام اللاعب ساندي وولش هذا Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Ragnar Oratmangoen sudah tiba di Jakarta, sosok pemain naturalisasi berikutnya terjawab. Ragnar Oratmangoen sudah berada di Jakarta. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu diperkirakan akan menjadi sosok pemain naturalisasi berikutnya setelah Jay Itzes dan Nathan Choe Aon. Ragnar adalah pemain Fortuna Sittard, tim dari Eredivisie, atau Divisi 1 Liga Belanda yang dikabarkan dilirik PSSI untuk skuad timnas Indonesia. Bersama dengan beberapa klubnya, pemain berdarah Maluku itu mencatatkan 5 assist dari 96 pertandingan dan 17 gol serta 16 assist di kasta kedua Belanda. Sejak bergabung Fortuna Sittard pada September 2023 sebagai pemain pinjaman dari FC Groningen, Divisi 2, dia bermain 7 kali. Keberadaan Ragnar Oratmangoen sudah berada di Jakarta diunggah oleh agen pemain, Bepino83 dan direpost akun Aidian_Abroad. Akun tersebut membuat video singkat di Instastory sedang berada di Mandarin Oriental, Jakarta. No traffic in Jakarta, kata pemilik akun tersebut sambil menyorot padatnya arus lalu lintas di Bundaran HI. Hal ini menguatkan bahwa sosok Ragnar adalah jawaban dari sosok yang akan menjadi agenda pemain naturalisasi berikutnya. Ragnar adalah pemain 25 tahun, yang berposisi sebagai penyerang atau sayap kiri. Ragnar jika benar akan dinaturalisasi maka akan menambah kedalaman sisi penyerangan timnas Indonesia. Karena selama ini mayoritas pemain yang dinaturalisasi adalah pemain belakang dan baru muncul striker Rafael Struijk dan Ivar Jenner sebagai gelandang, bersama Mark Klok. Rafael Struijk bisa menjadi tandem Rafael Struijk di sisi kiri. Sementara pemain Ado Den Haag itu mengisi posisi sayap kanan. Naturalisasi sendiri menjadi keinginan Shin Tae-yong untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah Asia. Namun demikian, proses naturalisasi sangat ketat karena sudah ada beberapa pemain yang gagal dilanjutkan seperti Kei Davi Boham. Meski mendapat kritikan dari pundit sepak bola Bung Toel, namun Shin Tae-yong tetap melanjutkan proses naturalisasi. Sebelumnya Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan akan ada 2 pemain naturalisasi berikutnya. 2 pemain tersebut berusia antara 23-27 tahun dan sudah bermain untuk tim senior di klubnya. Sejumlah pemain keturunan yang berposisi sebagai gelandang bisa diajukan oleh Shin Tae-yong kepada PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hadirnya pemain keturunan di dalam skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong sendiri intens terlihat, bahkan hampir di semua level timnas yang ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hadirnya pemain keturunan dinilai bisa menjadi jalan pintas dalam memperkuat skuad Garuda, terlebih dalam beberapa waktu ke depan timnas Indonesia akan dihadapkan pada banyak agenda penting. Berikut beberapa gelandang keturunan Indonesia yang bisa perkuat timnas Indonesia. 1. Tijani Rejinders. Nama Rejer sudah mencuat sejak tahun lalu karena Shin Tae-yong meminta pemain berusia 24 tahun itu untuk dinaturalisasi PSSI. Yang kini lagi gacor si AC Milan. 2. Mitchell van Rooijen. Sama seperti Rejinders, Van Rooijen juga menghabiskan banyak karirnya di Belanda. Pemain berusia 24 tahun itu merupakan jebolan FC Utrecht. Saat ini ia bermain untuk VVV Venlo di Eerste Divisie, atau kasta kedua Belanda. Van Rooijen merupakan gelandang bertahan dengan kemampuan yang mumpuni. 3. Joey Matthijs Pelupesi. Saat ini, Pelupesi membela klub Belanda, FC Groningen. Meski usianya sudah 29 tahun, pengalaman Pelupesi bisa sangat berguna untuk timnas Indonesia. Selama berkarier,
Pelupesi sudah pernah membela berbagai klub asal Eropa termasuk di Inggris bersama Sheffield Wednesday. Di musim 2022-23 ini, ia ditunjuk sebagai Kapten Groningen dan telah mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 1 gol di semua ajang. Fahri Husaini minta publik tidak memuji berlebihan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, bisa menyakiti pemain lokal. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, bersama Local Organizer Officer, LOC, Piala Dunia U17 2023 mendatangkan mantan pelatih Timnas Indonesia U16, Fahri Husaini, ke Media Center. Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Selasa, 14 November 2023. Fahri Husaini, yang kini menjadi Direktur Teknik Deltras FC, mengungkapkan pemikirannya terhadap Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 hingga pro dan kontra terkait pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi yang mulai menjamur, baik di Timnas senior dan level usia, Fahri menyoroti sanjungan kebablasan yang diberikan publik. Pesan saya, tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Sebab, tanpa disadari, pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal, ujar Fahri Husaini. Ini sepak bola, ada 11 pemain. Perlu hati-hati. Siapa yang memulai menimbulkan perpecahan ini, saya tidak tahu. Namun, ketika pujian berlebihan kepada pemain naturalisasi, seolah-olah keberhasilan tim karena mereka, jelas Fahri Husaini. Ia menganggap peran para pemain lokal di Timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, hingga Hernando Ari Sutaryadi, tidak boleh dianggap lebih kecil ketimbang pemain naturalisasi. Saya tidak tahu, kalau Timnas Indonesia U17 gagal di Piala Dunia U17 2023, bisa jadi yang salah adalah semua pemain lokal, imbuh Fahri Husaini. Berikan pujian yang proporsional. Itu yang dibutuhkan sepak bola Indonesia, oleh pemain lokal, ujar pelatih Timnas Indonesia U16 pada medio 2017 hingga 2018 dan nahoda Timnas Indonesia U19 pada 2018 hingga 2019 itu. Pemain keturunan yang berpotensi susul Ivar Jenner dan Justin Hubner jalani naturalisasi. Inilah biodata lengkap Miliano Jonathans, pesepak bola keturunan Indonesia yang digadang-gadang bakal dinaturalisasi. Selain profil lengkap tersaji juga sosial media atau nama Instagram Miliano Jonathans dan tanggal lahir pemain berdarah Maluku ini. Miliano Jonathans lahir 5 April 2004 silam. Saat pemain yang memiliki akun Instagram bernama Miliano Jonathans kini berusia 18 tahun. Pemain balsteran Indonesia Belanda ini sedang membela klub tertatas Liga Belanda, Vitesse Arnhem. Dia adalah salah satu pemain yang masuk incaran Shin Tae-yong untuk bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U20 lalu. Pada 2020 lalu ia mendapat perpanjangan kontrak bersama Vitesse Arnhem hingga 2023 mendatang. Miliano sempat masuk pantauan Akademi Benfica, Borussia Mönchengladbach dan Leicester FC. Miliano Jonathans tercatat memulai karirnya di level Vitesse Youth, Vitesse U18, Vitesse U21 dan saat ini naik ke tim utama. Tercatat ia sudah mengemas 33 laga bersama Vitesse dari sejumlah kelompok umur. Vitesse Arnhem U17 sebanyak 3 caps. Vitesse U18 sebanyak 6 caps, Vitesse U20 sebanyak 20 caps. Di musim lalu Miliano sukses mencatatkan 4 penampilan bersama tim utama. Di musim ini, ia kembali mendapat menit bermain, tercatat Miliano Jonathans sudah mengemas 2 penampilan. Sehingga wajar saja pemain yang berposisi sayap kanan ini, membuat Shin Tae-yong ingin memboyongnya untuk bisa membela Timnas Indonesia. Tiket ludes terjual, laga Timnas Indonesia versus Irak di Stadion Internasional Basra disaksikan 65.000 penonton. Pertandingan pertama skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada Kamis, 16 November 2023, malam WIB mendatang. Timnas Indonesia mengawali kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melakoni 2 laga tandang beruntun.
Irak adalah yang pertama, dan kemudian disusul oleh laga kontra Filipina di Manila pada 21 November 2023 mendatang. Di atas kertas, Irak merupakan lawan terkuat dan bermain tandang menambah tantangan bagi timnas Indonesia untuk laga ini. Kini, tantangan dipastikan akan semakin sulit karena Stadion Internasional Basra akan disesaki oleh para penonton timnas Irak. Akun Instagram Garuda Fansbook melansir sumber media Irak bahwa seluruh tiket untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak sudah ludes terjual, yaitu 65.000 tiket. Stadion tersebut memiliki kapasitas 65.000 orang, yang berarti stadion akan penuh tanpa celah ketika timnas Irak menghadapi timnas Indonesia. Selagi Irak adalah tim terkuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tampil di hadapan stadion yang dipenuhi oleh para pendukung tim lawan tentu akan menyulitkan bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, pertandingan pasti tidak akan mudah bagi timnas Indonesia. Meski begitu, gelandang timnas Indonesia Mark Klok tetap mengutarakan hasratnya untuk meraih kemenangan di laga ini. Dia berjanji bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong akan memberikan penampilan terbaiknya demi meraih 3 poin tersebut. Pertandingan melawan Irak akan sangat bagus. Kami melihat daftar pemain timnas Irak. Itu mencakup pemain dari seluruh negara di dunia, dan mereka memiliki kualitas, kata Klok dilansir Win-Win. Selasa, 14 November 2023, pertandingannya akan sangat sulit. Kami datang ke sini untuk memberikan penampilan yang hebat dan dengan target mencapai kemenangan, ujarnya menambahkan. Pengamat Irak, Hussam, puji Sandy Walsh setinggi langit jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di kanal YouTube pribadinya, Hussam Live Show, dia menyebut Sandy Walsh sebagai bek sayap top yang mempunyai umpan silang istimewa. Sandy Walsh dan 26 pemain lainnya akan memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.